Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, mari senantiasa kita mengagungkan asma-asma Allah sebagai bentuk pujian dan sanjungan kepadanya. Karena sesungguhnya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam patutlah kiranya tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslim muslimat yang dimuliakan Allah, ketika Mesir sedang tergagum-kagum dengan ilusi tukang sihir yang menipu mata, Allah Subhanahu wa taala mengaruniai Nabi Musa tongkat yang mampu mengalahkan bahkan membelah Laut Merah. Dan ketika tanah Syam mengagungkan tabib-tabib dengan berbagai cara penyembuhan, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa dengan kemampuannya menyembuhkan kusta, mengembalikan penglihatan orang buta, bahkan membangkitkan seseorang dari kematian. Dan ketika tanah Arab sedang dihiasi bahasa Indah yang tertuang dalam syair dan puisi, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Muhammad Al-Qur'an yang berisi dengan keindahan bahasa dan keajaiban di dalamnya. Kaum muslim muslimat yang dimuliakan Allah, menurut kitab Ijazul Quran terdapat beberapa aspek kemukjizatan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah aspek kebahasaan. Ketika bangsa Arab sedang tergila-gila dengan sastra bahasa yang tertuang dalam syair dan puisi yang dibacakan dengan lantang oleh para penyair di pasar, peperangan, bahkan di depan berhala. Namun, ketika Al-Quran diturunkan, seluruh penyair terkemuka Quraisy dibuat terkejut karena keindahan bahasa yang tidak diraukan lagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menantang kepada siapapun untuk membuat tandingan Al-Quran meski hanya satu surat saja. Firman-Nya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu adalah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Ayat tersebut mengisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menantang kepada siapapun untuk membuat tandingan Al-Quran meski hanya satu surat saja. Dan setelah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, mereka pun menyerah. Jangankan untuk membuat tandingan yang lebih indah, pembuatan serupa pun mereka tidak mampu. Lantas muncul pertanyaan, masihkah ragu dan enggan untuk membacanya, padahal Al-Quran begitu indah dan elok untuk dibaca. Akhir kata inilah materi ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.